Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'dah. Kembali lagi bersama Kimil Saudangan Official. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemarin ada pertanyaan ya, bahwasanya apakah seorang suami itu batal wudunya ketika menyentuh istrinya, atau sebaliknya. Nah, di sini saya akan menjawabnya, dan kita akan membahasnya secara madzhabul arba'ah atau 4 madhab. Yang pertama, menurut madhab Imam Hanafi itu mengatakan bahwasanya persentuhan antara laki-laki dan perempuan, nafsu ataupun tidak, syahwat ataupun tidak, itu tidaklah membatalkan wudhu. Yang kedua, pendapat madhab Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali itu mengatakan bahwasanya persentuhan antara laki-laki dan perempuan itu hukumnya membatalkan wudhu jika dalam keadaan syahwat. Kalau tidak syahwat maka tidaklah membatalkan wudhu, ya. Dan yang terakhir atau mayoritas madhab yang dipakai Indonesia adalah madhabnya Imam Syafi'i, bahwasanya mengatakan bahwasanya seperti ini: persentuhan antara laki-laki dan perempuan, syahwat ataupun tidak, itu membatalkan wudhu. Nah, ini makanya ketika laki-laki bersentuhan dengan istrinya itu tetaplah membatalkan wudhu, ya. Membatalkan wudhu, bukan tidak membatalkan wudhu kalau kalian semua bermadhab Imam Syafi'i, kecuali kalian bermadhab yang lain. Makanya persentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidaklah membatalkan wudhu. Terserah mau ikut madhab yang mana. Kalau di Indonesia ini mayoritas madhabnya madhab Imam Syafi'i. Jadi itu semua bukan karena mereka itu 4 madhab ini tidak ngawur, mereka mengambil kesimpulan atau mengambil pendapat. Mereka tidak ngawur, bahwasanya dulu juga pernah Rasulullah itu sebelum sholat itu mencium Sayyidah Aisyah, ya. Sayyidah Aisyah itu dicium dulu sama Rasulullah dan beliau itu sholat. Rasulullah seperti itu. Dulu juga pernah Rasulullah itu sewaktu sholat, ya, waktu itu kan gelap, ya, malam, gelap gulita. Kalian tahu sendiri zaman dahulu itu belum ada lampu, ya. Sayyidah Aisyah itu mencari Rasulullah dengan cara meraba-raba di mana si Rasulullah. Ternyata mendapati kaki Rasulullah, dan Rasulullah saat itu dalam keadaan sedang sholat, dan Rasulullah pun masih tetap melanjutkan sholatnya. Maka itu juga sebagai dalil. Nah, makanya yang seperti itu karena kita mayoritas madhab Imam Syafi'i, maka hukumnya tetaplah membatalkan wudhu antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita akan merincikan lagi, ya. Imam Syafi'i, ya, menurut Imam Syafi'i menyentuh antara laki-laki dan perempuan itu tidak batal karena adanya 3 sabab ini. Yang pertama karena adanya hubungan rodok. Rodok itu adalah tunggal susu. Maksudnya seperti ini, contohnya seperti ini. Seumpamakan saya menyusu kepada seorang ibu, ya, seumpama si ibu tersebut kan sedang menyusui anak juga. Saya seumpamakan ibu saya meninggalkan saya karena ada kepentingan apa seperti itu, dan saya itu nangis-nangis terus. Nah, karena saya nangis terus saya disusukan kepada ibu orang tersebut. Nah, ternyata karena saya menyusui ibu tersebut, setelah dewasa saya mencintai anak dia. Saya nggak bisa. Karena apa? Karena ada hubungan rodok. Saya tidak batal menyentuh saudara-saudara susuan saya, dan saya juga tidak batal menyentuh ibu yang telah menyusui saya. Itu karena hubungan rodok. Berbeda dengan adik saya, semua adik saya laki-laki. Adik saya laki-laki mencintai anak dia, ya, maka hukumnya menjadi batal, bisa dinikah karena tidak ada hubungan rodok. Yang ada hubungan rodok hanya saya saja, ya. Yang pertama ini ada hubungan rodok. Wa in Allah, ya, maksudnya wa in Allah itu si ibu dan sampai atas, bapaknya, ibunya sampai ke atas, saya itu tidak batal kepada beliau karena wa in Allah, ya. Yang kedua itu adanya hubungan musyaharah atau besan, ya, besanan. Seumpama saya menikah, ya, saya menikah punya istri, saya menyentuh ibu mertua saya, maka hukumnya tidaklah batal. Wa in Allah, sampai ke atasnya tidak membatalkan wudu. Nah, kecuali sama adiknya ibu mertua atau kakaknya ibu mertua, seumpama juga perempuan, saya tidak boleh lah, saya masih boleh menikahi adiknya atau kakaknya. Karena apa? Karena itu tidak ada hubungan musyawarah. Maka saya menyentuhnya itu hukumnya batal karena masih bisa dinikah. Seperti itu. Yang terakhir ini karena ada hubungan nasab.
Nah, jadi rodho, musyaharah, nasab. Nasab itu gimana? Yaitu saudara atau keluarga atau sanak famili yang hubungannya masih satu darah. Ya, yang berupa adik saya kandung, kakak saya kandung, atau ibu saya, atau adik dari ibu saya, bibi saya. Tetapi kalau bibi saya mempunyai anak seumpama, mempunyai anak atau paman saya mempunyai anak perempuan yang cantik, ya di situ saya sudah batal dengan mereka karena sudah masih hubungan nasab, tapi hubungan nasab tersebut masih sudah terputus seperti itu. Jadi hubungan nasab masih satu darah, tetapi sudah sudah agak jauh. Makanya saya sama saudara itu boleh dinikah, dan hukum boleh dinikah itu maksudnya itu membatalkan wudhu. Jadi wanita yang boleh dinikah itu adalah wanita yang membatalkan wudhu. Ya, mungkin cukup sekian atas pembahasannya seperti ini. Ini kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan dari awal sampai akhir video, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tolong dikoreksi jika kalian punya versi yang lain. Tetapi saya ngajinya seperti itu, dari mulai Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, kalau seumpama ada pertanyaan seperti ini, kalau di Mekah itu pakai madhabnya apa? Kenapa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak batal? Ada yang mengatakan bahwasanya di sana itu memakai madhab Imam Malik. Jadi berpindah madhab untuk sementara waktu. Ya, karena gimana lagi sih di seumpamakan lagi tawaf, sangat repot, sangatlah susah jika untuk tidak bersenggolan antara laki-laki dan perempuan. Karena apa? Saking padatnya. Ya, seumpama mau kekeh pakai madhabnya Imam Syafi'i boleh apa tidak? Ya boleh-boleh saja. Yang penting itu jangan sampai bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, supaya wudhunya itu tidak batal. Ya, makanya toleransi yang seperti itu juga sangatlah penting. Pemahaman tentang pembatalan wudhu atau tidak membatalan wudhu itu juga sangat amatlah penting, supaya kita itu tidak kaku, supaya di Arab sana kok senggolan, mereka semua yang ada di sana sholatnya tidak sah. Malah gimana itu? Makanya kita nggak boleh seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.